Halo kawan-kawan semuanya, jumpa lagi ya di channel kita hari ini. Oke teman-teman, hari ini kita ingin memberikan jawaban. Ingin memberikan jawaban kepada teman-teman semuanya yang sudah tanya di DM dari IG kita, IG saya sendiri khususnya, dan juga di channel YouTube. Nah teman-teman khususnya ya, ini buat yang pemula. Kalau buat teman-teman yang sudah profesional di dalam sound engineer, pastinya sudah terbiasa dengan hal ini. Tapi buat teman-teman khususnya yang pemula dan baru mau membeli pertama kali, ini nanti mungkin bisa disimak. Jadi video ini memang kita khususkan buat teman-teman yang pemula, yang barulah katakanlah baru mau membangun sebuah sound system untuk cafe, untuk hotel-hotel, mungkin untuk sendiri rental, ataupun untuk kepentingan-kepentingan seperti sekolah, ataupun kayak kemarin ya, ada yang beli ke sini itu untuk kepentingan kantor desa. Nah seperti itu semuanya bisa kita alokasikan. Jadi nanti kita akan arahkan teman-teman ya, khususnya dalam pemilihan yang teman-teman tanyakan adalah power amplifier. Ini sangat penting ini. Jadi buat teman-teman ya, kemarin banyak yang tanya-tanya ke kita, Mas, kalau saya beli amplifier itu nanti gimana sih cara memilihnya? Nah itu teman-teman, ini yang paling penting, karena khususnya buat pemula yang sering saya temukan, bahkan hampir 80% orang yang datang ke sini ya, kita gak bicara yang di luar, tapi orang yang datang ke sini khususnya buat pemula, 80% mereka pasti membeli sebuah speaker dulu. Membeli speaker dulu, dan yang terkadang kita sangat sayangkan adalah pasti mereka membeli speaker dengan sebanyak mungkin, membuat box sebanyak mungkin tanpa harus mempertimbangkan power amplifier dulu yang disiapkan untuk membunyikan, atau bahasanya pemacu seperti itu. Nah, jadi di sini ini sangat penting sekali. Makanya kenapa kemarin juga ada ya pelanggan kita yang datang ke sini baru pembelian pertama kali power amplifier, dan menceritakan bahwa temennya juga ada yang sudah membeli speaker 18 inci, ada yang membeli 6 box sama boxnya, tapi tidak diiringi dengan sebuah power amplifier yang memadai, dan yang pasti adalah sumber daya listrik. Itu yang sangat penting. Dan apa akhirnya ya wis, tidak ada waktu 1 bulan, beberapa komponen speakernya juga sudah pada rusak. Karena apa? Power amplifier ini sangat penting ya, khususnya buat teman-teman. Jadi yang sudah pro pasti paham lah tentang listrik, terutama power amplifier terutama, dan barulah kita berpikir ke arah speaker. Nah itu teman-teman. Oke ya, hari ini kita akan bicara masalah yang teman-teman tanyakan. Nah Mas, kalau saya membeli power amplifier nih, saya pemula nih, saya menentukannya bagaimana sih? Saya harus seperti apa sih memilihnya? Nah ini teman-teman, ini yang paling penting. Jadi teman-teman, jawab nambah happy ya, ngomong iya nih, ngomong. Oke teman-teman ya, kita sambil-sambil karena masih ada pertanyaan yang di lantai 2. Dijawab Mas Wahyu aja. Nah ini dijawab bawah bisa. Jadi ini teman-teman ya, yang pertama yang teman-teman harus ketahui ataupun yang teman-teman harus tentukan dalam memilih power amplifier ketika teman-teman pemula adalah yang pertama, efisiensi tentang watt output. Itu yang paling penting. Jadi apa? Yang teman-teman harus ketahui adalah wattnya dulu. Oke, wattnya dulu. Jadi Mas, saya itu punya speaker komponen, punya saya 1200 watt, peaknya 1600, 18 in Mas, koilnya 4. Nah ini saya harus pakai power yang seperti apa Mas? Jadi secara logika teman-teman, ketika kita memberikan power amplifier yang watt realnya itu kurang dari 1000 watt, berarti otomatis apa? Kinerja dari sebuah komponen speaker itu tidak bisa akan maksimal, termasuk kinerjanya dari speaker sendiri, contohnya seperti daunnya dan lain-lain, otomatis juga tidak akan bekerja maksimal karena dorongan dari watt power amplifier yang bisa kita bilang kurang. Nah ini sangat penting sekali teman-teman. Kemarin banyak juga yang kasus seperti itu, membeli speaker pasif lalu dikasih power yang lebih kecil, bahkan dengan power kecil dikasih jumlah speaker yang lebih banyak, akhirnya tidak ada 1 minggu speaker komponennya pada rusak. Nah, itu kan sangat disayangkan teman-teman. Makanya di sini buat power amplifier itu harus kita pikirkan dulu. Nah cara menentukannya bagaimana? Nah contohnya teman-teman ya, ini saya ada power amplifier Wisdom yang LA30.
LA3000 ini dia watt outputnya dia 1000 watt, dia juga 1000 watt. Terus yang ini juga, ini HL8 dari ATV, ini juga 800 watt, ini lebih kecil, 800 watt juga 800 watt. Terus yang selanjutnya yang di bawah ini Wisdom, ini AH12004, ini juga 1200 watt, 1200 watt. Kalau yang ini 1000 watt kali 4, yang ini 1500 watt. Ini 1500 watt kali 4. Nah, jadi di sini teman-teman bervariasi watt ada. Jadi kalau teman-teman beli power amplifier, melihat deskripsinya pasti ada wattnya, itu sudah pasti. Contohnya 8 ohmnya 1000 watt kali 4, berarti apa? Per channel itu 1000 watt dikali 4 di main 8 ohm. Bisa dimengerti ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini Mas, kalau saya menentukan watt efisiensinya bagaimana? Ya dilihat dulu teman-teman dari speakernya yang digunakan. Lah kalau tadi saya membeli pertama wattnya aja sudah 1200 minimal, peaknya sampai dengan 1600 lah. Berarti power yang saya beli ya minimal teman-teman harus membeli mungkin yang 1200 ke atas. Lah jadi apa? Agar nanti satu daya yang kita output dari power bisa mensuplai ke sebuah speaker komponen yang kita gunakan. Itu teman-teman, jadi efisiensi. Jadi di power amplifier itu ya gimana ya, lebih baik kalau dibilang kita menyediakan power amplifier yang besar dengan watt cukup daripada kita menyediakan yang kurang. Tapi lebih baik apalagi kalau pas. Kalau pas apa Mas? Efisiensinya kalau pas itu, kalau kita membeli contohnya ya, Mas saya punya speaker 18, peaknya 1600. Ya wis Mas, saya belinya powernya juga yang 1800 watt. Nah, itu bisa dibilang pas. Karena apa? Sebenarnya gini, Mas, kenapa yo? Di power itu ada yang harganya 10 juta, katakanlah sama 10 juta. Tapi merek A itu 1200 watt, merek B 1000 watt, merek C bahkan ada yang 2000 watt. Harganya sama-sama 10 juta. Nah, di sini teman-teman, memang di watt power itu kalau disuruh real, contohnya tulisannya 1000, dikon real nyata outputnya 1000, itu ya mungkin kalau harganya itu bisa dibilang mahal dan komponennya bagus, itu saya yakin mungkin mendekati lah. Jadi kalau di load balance seperti itu ya, di output diukur tenanan, itu mungkin tulisannya 1000 watt, keluarnya juga 1000 watt. Tapi kalau teman-teman nanti apalagi mungkin ya bisa dilihat dari harga juga sebenarnya. Jadi beberapa power amplifier memang ada sih yang harganya bisa kita bilang murah banget, tulisannya besar, tapi ketika di load balance dengan power yang harganya lebih mahal, wattnya lebih kecil, tapi kok tenaganya masih bertenaga yang wattnya lebih kecil. Nah itu teman-teman, jadi makanya buat ini tentang efisiensi, dan yang pasti teman-teman semuanya yaitu tadi kembali lagi harus kita melihat juga merek dan juga itu teman-teman. Lah cara menentukannya bagaimana Mas? Cara menentukannya tentang watt ini yang paling penting adalah saya ya ini. Kalau saya pertama adalah referensi dari teman atau pengguna lain, itu yang pertama. Karena apa? Ini sangat penting Mas. Contohnya Mas, Wisdom tipe ini Mas, ini sudah banyak yang pakai, tetangganya juga pakai, tenaganya ini lumayan, ini tulisannya 1000 watt ya, speaker saya 1000 watt lumayan nendang. Nah berarti apa? Dari referensi-referensi itu, wah berarti outputnya dari si Wisdom ini, wah berarti ya wis kurang lebih sama ya Mas, sama yang dituliskan. Nah itu contohnya lagi ATV H8, ini 800 watt. Ini Mas, speaker saya itu pakai 1000 watt Mas, tapi pakai power ini nyaman, enak, dan juga menurut saya nendang lah. Itu teman-teman, itu juga nanti teman-teman bisa melihat outputnya, wah berarti si ATV ini bisa dibilang wattnya hampir real lah, 800 watt sesuai dengan tulisannya. Jadi teman-teman itu ya, jangan sampai terkecoh dengan tulisan watt besar, tapi pada kenyataannya harganya murah. Setelah kita pasangi speaker, wah kok kayak gini, nggak nendang dan lain-lain. Nah itu karena memang kita, kalau untuk watt saya lebih rekomendasi teman-teman sudah mencari referensi ke pengguna lain lah. Contohnya bagi penggemar Wisdom mungkin, wah ini Wisdom sudah banyak yang pakai tipe ini Mas, dan aman-aman aja, suaranya juga enak, tendangannya oke, wah ya wis, itu bisa dibilang berarti power itu wattnya paling tidak sudah mendekati real. Nah itu begitu juga pengguna paslab Mas, tetangga saya pakai paslab HD 410 sama 14, itu buat buang semuanya pakai itu Mas. Wah aman, enak, nyaman, dan juga sesuai dengan speaker yang dipakai. Nah berarti apa? Artinya dari
referensi-referensi teman-teman yang sudah berkecimpung di dalam sound system itu yang sangat penting teman-teman, karena ini sudah pasti ya, rata-rata power amplifier yang wattnya tidak real atau jauh dari real, jauh banget, contohnya tulisannya 1000 watt, outputnya nek diukur cuma 500 ibaratnya, itu pasti dijauhi sama teman-teman rental. Itu sudah pasti, sangat jarang, pasti nggak ada yang guna nih, ibaratnya kayak gitu. Karena apa? Tulisan itu sangat jauh dengan real yang dihasilkan. Nek teman-teman pengen melihat kenyataannya, memang harus di load balance, bahasanya harus kita ukur dulu outputnya ini seberapa peaknya power ini kan gitu, dengan daya listrik ini kan gitu. Jadi listrik juga berpengaruh yang pasti. Tapi kembali lagi itu tadi teman-teman, kalau itu kan ya mungkin di channel YouTube ada ya yang mereview di load balance dan lain-lain, tapi kan nggak semua power, nggak semua merek, nggak semua tipe digitukan lah. Artinya apa? Ya kita bisanya ya itu tadi referensi ya dari teman yang sudah menggunakan. Mungkin orang-orang, wah ternyata itu power itu outputnya bagus mas, itu mungkin mendekati 1000 lah, katakanlah seperti itu teman-teman. Karena apa? Ya semuanya itu juga memang tergantung komponen dari power tersebut. Terus yang kedua juga tergantung dari contohnya kalau kita pakai kabel panjang, pakai speakernya apa, kabel itu juga mempengaruhi. Jadi secara watt memang sudah terpotong kayak di kabel dan lain-lain. Tapi setidaknya kalau power sendiri sudah mendekati sesuai dengan tulisan yang dituliskan, paling tidak aman. Jangan jauh-jauh dari watt yang sudah dituliskan. Itu teman-teman. Terus yang kedua adalah kelas. Nah ini menentukan. Yang pertama watt, itu pasti. Jadi kalau kita mau pasang, mas speaker saya itu subwoofer, wattnya peaknya 1800, saya belinya yang apa mas? Yowes, mungkin kelas GB yang 1800, katakanlah seperti itu, atau kelas TD yang 18. Nah jadi teman-teman, buat kalau untuk kelas ini menentukan, bisa saya bilang di karakter suara. Jadi itu menentukan karakter suara. Jadi istilahnya gini, untuk kelas sendiri, nah contohnya ini yang pakai yang atas ini ya, LA 3000 ini kelas H. Terus ini HL8 dia juga kelas H. Ini AH 12004 ini juga kelas H. Paslab HD410 ini kelas H. Yang Rockly ini juga kelas H. Ini semua kelas H. Oke teman-teman bisa lihat ya, ini semua kelas H. Tapi ini nanti pasti mereka mempunyai karakter sendiri-sendiri. Oke ya, teman-teman bisa memahami ya di sini ya. Jadi apa? Ini semua kelas H loh yang tak bawain. Ini kelas H semua. Ini kelas H, kelas H, kelas H, kelas H, kelas H. Oke? Kelas H beda merek, beda tipe. Ini nanti juga akan menghasilkan suara yang berbeda, variasi yang berbeda. Lah, kalau menentukan kelas itu buat apa, Mas? Ya buat ibaratnya gimana ya? Buat kita itu menentukan, kalau saya pakai speaker line array, berarti saya baiknya pakai apa? Masuk pakai line array terus kelasnya pakai TD, kan tidak mungkin. Karena apa? Gini, kelas H itu bisa dibilang bahasanya orang flat. Jadi kelas H itu bisa outputnya memproduksi suara, bisa dibilang mulai dari suara rendah sampai ke frekuensi tinggi itu hampir flat. Itu kelas H. Makanya apa? Kelas H itu nek umpama dinggo ngesap itu juga bisa, dinggo middle juga bisa. Karena output dari power amplifier kelas H itu lebih flat. Oke ya, itu kelas H. Kalau kelas TD mas, kalau kelas TD bisa dibilang dia lebih ke low sub. Jadi apa? Karakter dari power itu sudah ke low sub. Otomatis kalau teman-teman dinggo middlean, ya mungkin tetap bunyi, tapi juga akan lebih ngelow daripada ke mid high. Karena kelas H kan flat. Kalau TD itu lebih ngelow, lebih ngesap. Begitu juga kelas GB. Nah, makanya kalau menentukan kelas ini juga menurut saya sangat penting. Karena apa? Yang pertama kita tentukan wattnya berapa. Watt tema speaker saya yang tak gunakan 15 inci kali 2 tangguh set VLAN, wattnya 1500. Ya berarti teman-teman paling tidak beli yang power 1800 watt. Pertama wattnya sudah ketemu. Yang kedua, berarti yang kita harus beli apanya, ataupun yang kita pilih apanya? Kelasnya. Kalau nggak set VLAN mas, saya pakai kelas TD, ya kemungkinan dia akan cuman lebih ke ngebas, mid high kurang keluar. Tapi kalau teman-teman pakai kelas H, pasti juga akan lebih flat, suaranya juga akan lebih keluar, mid high keluar, bassnya juga enak. Nah itu secara fungsi. Jadi yang pertama kita tentukan watt, yang kedua adalah kelas.
kelas ini nanti yang akan membentuk frekuensi suara sama komponen kita. Jadi komponen kita ini nanti bisa nggak bunyi clarity seperti yang kita inginkan, itu juga tergantung power yang kita gunakan teman-teman. Oke ya, jadi kelas hanya itu yang menentukan, ataupun kita menentukan kelas itu nanti ya tergantung kita menggunakan komponen seperti apa. Kalau kita pakai sub, mas, subwooferku itu pakai 18 in, koilnya 5 in, wattnya maksimum peak 2000 lah. Berarti teman-teman wis jelas, pertama mencari power yang wattnya besar dulu, minimal outputnya 2000 watt di 8 ohm. Itu teman-teman, tulisannya 2000 kan mungkin mendekati hasilnya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, mas, yang kelasnya mas, ini tangguh sub buang. Teman-teman mungkin bisa pakai salah satu TD atau teman-teman pakai GB. Nah itu karena memang power itu karakternya lebih ke low sub seperti itu. Jadi teman-teman menentukan power itu buat pemula ya khususnya itu sangat penting. Yang pertama adalah wattnya, yang kedua adalah kelasnya. Jadi kelas itu kalau bisa dibilang seperti ini teman-teman ya. Coba kita bisa tuliskan sedikit ya, mungkin bisa kita gambarkan di sini. Jadi kelas, contohnya mungkin ya, kalau dari kelas TD, nah mungkin dari kelas TD, mungkin dia frekuensinya lebih seperti ini. Nah, ini kelas TD. Jadi dari kelas TD, begitupun kelas GB. Ya, tapi ini nanti perbedaannya banyak ya. Ada beberapa varian. Contohnya kalau di sini mungkin dari frekuensi rendah. Frekuensi rendah mas bisa bunyi sampai dengan power ini bunyi sampai dengan 25 Hz kayak gitu. Nah, terus ini mas peaknya itu di sini. Terus ini dia penurunannya sampai dengan contohnya dia bunyi yang paling enak itu maksimal sampai dengan 600 mas, 600 Hz. Ini cuma ibaratnya teman-teman ya, ini bervariasi loh, beda power beda. Ini untuk sampai ke 20 kilonya dia agak menurun mas, dan juga nah 20 kilo biasanya juga bunyi. Nah ini 20 kilo juga bunyi. Nah tapi untuk dari 600 ke 20 nya itu biasanya dia agak tenggelam itu suaranya. Nah jadi agak lebih fokus ke frekuensi low sub. Ini mungkin bagi kelas TD atau kelas GB. Nah selanjutnya kalau untuk kelas H itu bisa dibilang flat. Jadi flat mulai dari bawah. Nah mungkin seperti ini. Jadi frekuensinya dia mungkin lebih flat dan tidak menonjol berkarakter ke frekuensi tertentu. Itu kalau kelas GB, kelas TD. Ini kelas H. Jadi kelas H itu nanti dia akan lebih flat, tidak lebih menonjol ke frekuensi tertentu. Itu teman-teman ya. Itu dari istilahnya. Oke, bisa. Ya, lewat aja, Pak. Mas Yusuf ya sama Mas. Itu teman-teman ya, ini tadi ya pembahasan kita ya mengenai power amplifier. Ini dari kelas TD, kelas B, dan ini untuk kelas H, kelas GB, kelas TD. Nah kok kelas B sama kelas H. Jadi intinya gambarannya teman-teman ya, itu frekuensi responnya. Pokoknya bahasanya gini loh, penanya ngomong kalau TD GB itu suaranya itu karakternya luwih ngesap sama ngeluh. Karakternya TD sama GB. Jadi yang gumit itu bisa, tapi kurang maksimal. Tapi kalau kelas H lebih flat. Jadi kalau kelas H tinggung ngemit oke, tinggung nge-high oke, tinggung low juga oke. Lah, jadi kalau kita memilih, makanya di kelas H itu mas, kelas H itu biasanya kok nggak terlalu gede tuh mas Bate. Karena apa? Di kelas H biasanya kita gunakan untuk middlean. Jadi wattnya nggak terlalu besar. Contohnya 1200, kayak HD14 itu pas lab itu 1400. Sering gue middlean. Tinggo sub pun sebenarnya ya bisa, tapi kan komponen speaker kita besar, kan nggak mungkin pakai kelas H. Kecuali teman-teman pakai set fill. Buat subwooferku itu cuman mas maksimal 1500. Bisa pakai kelas H, punya kelas H. Jadi bisa cuma pakai satu power malah. Nah itu teman-teman. Jadi itu ya teman-teman ya. Ini tentang kelas ini juga sangat bisa teman-teman nanti lihat di situ. Kelas. Terus yang selanjutnya adalah komponen. Nah kalau komponen ini nggak bisa kita pungkiri teman-teman, kalau komponen baik dan enggaknya itu di harga. Jadi memang ya bisa dibilang ya saat ini karena power amplifier itu bervariasi banyak banget. Bahkan saya punya ya yang tulisannya 650 watt mungkin harganya di sekitar 3 jutaan, bahkan ada 3 juta ke bawah. Tapi kalau kita ukur sebenarnya dan kita bunyikan ya mungkin dia maksimal di 200 wattan lah maksimal. Jadi
Ya wis, itu yang terjadi di lapangan teman-teman. Jadi memang ini komponen yang menentukan. Jadi komponen ini kalau menurut saya itu terutama adalah di harga, itu nggak bisa dipungkiri. Jadi katakanlah teman-teman, merek A mas harganya 1000 watt itu 10 juta. Merek B mas itu merek B mas itu 1000 watt harganya kok cuma 7 juta ya mas, sama-sama 4 channelnya, sirinya 3 juta. Yang membedakan apa teman-teman adalah komponen dalam. Dan kalau komponen dalam ya bisanya kita ngecek kalau teman-teman buka, yang pertama. Yang kedua adalah praktek di lapangan. Mas, power ini praktek di lapangan seperti apa? Teman saya ada yang menggunakan power A itu mulai dari 2 tahun lalu mas sampai sekarang, kok itu suaranya nggak berubah, sama mas suaranya. Itu berarti apa? Berarti komponen yang digunakan dari power tersebut ya memang sesuai dengan harganya, komponennya bagus. Jadi kalau komponen bisanya kita melihat ya wis dari orang-orang yang sudah menggunakan di sekitar kita. Satu Indonesia ini banyak pakai merek apa sih, dan itu jangka panjangnya seperti apa sih, apakah dalam waktu 1 tahun dia sudah banyak komponen yang berubah sih untuk suaranya terutama lah. Itu adalah tergantung kita bisa meriset juga ke teman-teman sekitar. Kalau kita nggak bisa bicara merek A itu bagus, merek B bagus ya, yang pasti semuanya mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi setidaknya kalau saya melihat dari harganya dulu, dari harga membedakan, otomatis hasil juga membedakan. Yang pertama komponen itu keawetannya, yang kedua clarity-nya yang dihasilkan. Meskipun sama-sama flat, itu beda-beda karakter keluarnya. Jadi itu juga tergantung dari komponen, seperti trafo yang digunakan, bahasanya seperti itu final, terus dan lain-lain banyak sekali. Jadi komponen di situ bagus dan tidaknya, yaitu tadi bagus dan tidaknya juga tergantung. Kalau menurut saya pengukuran pertama di harga, yang kedua adalah di pengguna. Banyaknya orang menggunakan apa, dan teman saya itu sudah 1 tahun ada perubahannya apa tidak, suaranya berubah apa tidak, komponennya seperti apa, kebakar apa tidak, padahal dalam kondisi seperti ini. Jadi kalau itu teman-teman, komponen itu menentukan sekali, karena ya itu tadi, semakin harganya murah meskipun tulisan wattnya besar, ketika diukur pasti sangat jauh perbedaannya. Dia bisa menuliskan 1000 watt, tapi ketika diukur di load balance otomatis bisa keluar separuhnya, bahkan 500 watt ketika harganya murah. Itu serius teman-teman bisa pastikan. Jadi kalau saya memang harga ini menentukan banget, terutama di komponen yang pertama, yang kedua hasil output ini menentukan banget. Oke ya. Nah sekarang teman-teman, yang terakhir adalah suara. Kalau suara teman-teman bisanya piye mas? Kalau suara bisanya yuk kita nyoba wis, nggak ada itu. Kalau kita contohnya ya, mas saya RTA, tak kasih speaker A, tak RTA, lah flatnya meh pode mas, beda-beda sidik. Nggak bisa teman-teman. Kalau suara, bisanya ya kita mendengarkan. Jadi kita pasang di speaker, terus nanti speaker bunyinya kita seperti apa. Karena apa? Kalau kita contohnya, mas, aku RTA-in dong, outputnya dari power ini kayak apa mas? Ketika kita, wah di RTA, berarti kayak gitu ya, pakai speaker A, wah bagus mas, berarti bagus. Tapi mas, tak pasang speaker kok nggak enak. Nah itu, karena apa? Kalau hasil output itu, ya sekali lagi bisanya kita dengerin pakai speaker yang kita gunakan. Enak dan nggak di situ, karena apa? Nanti ada crossover point dan lain-lain. Dan namanya power kan outputnya juga nggak so flat kayak gini. Jadi mesti ada boostingan di frekuensi tertentu teman-teman. Jadi otomatis kalau suara tetap bisanya kita dengerin wis. Itu nggak bisa dipungkiri. Kalau suara hasilnya seperti apa mas? Itu ya di rumah nih. Dipasangi speaker yang kita pakai di rumah nih. Karena apa? Kalau kita beli power, terus dipasang speaker konsolku mas, enak. Tak pasang mas, ini speakerku, suaranya weli. Nah, karena apa itu teman-teman? Itu tadi, beda komponen, beda box, beda pembentukan frekuensi, crossover point-nya juga beda. Jadi yang bisa ya kita nilai sendiri, paling tidak wis tahu wattnya, tahu kelasnya, masalah enak dan enggak kita pasang dulu aja di speakernya. Lah nanti kurangnya gimana kita tuning lagi, kan seperti itu. Nah contohnya ini ya, ini sudah saya sediain ini Wisdom LA3000, ATV HL8, terus Wisdom AH12004, Passlab HD410 sama Roti RD15 Pro. Ini semuanya kelas H. Ini semuanya kelas H. Semuanya ini kelas H lah. Kita pasti nanti kita coba akan ada varian-varian suara yang berbeda dari speaker yang sudah saya pasangkan. Karena apa?
flatnya dari sebuah power ini beda-beda teman-teman, nggak ada yang podo pelek ngono kecuali podo tipe nih tapi plug podo. Nah itu ayo sekarang kita nyoba. Nah ini mas, ini anu ya speaker yang atas saya yang atas nih yang merah pak. Ini sama Mas Wahyu sudah pasangan ya, ini di line array. Ini sudah dipasangkan di line array. Dipasangkan yang merah. Terus ini coba saya pasang di Wisdom yang channel A. Ini Wisdom ya. Ini Wisdom channel A. Ini kelas A sudah dibuat. Terus ini modulnya bagi Canon stereo ya. Canon stereo. Stereo. Input HP-nya mana? Ini langsung saya langsung pakai input HP, langsung tak masukkan ke power. Jadi ini langsung tak masukkan ke power tanpa mixing, tanpa mixeran. Teman-teman nanti dengarkan di suara produk line array dari produknya TV Trendy pasti nanti juga akan menghasilkan suara yang berbeda-beda. Ayo. Oke. Nah, satu Nah, channel A ya. Ini sekarang kita nyoba di channel A. Apa? Mau apa? Oh ya di atas mas. Kayu, parkir yuk. Urus sana yuk, parkir yuk. Oke, ini rame teman-teman. No mas. Oh di atas mas. Mau langsung mau atas aja. Oke ya, ini kita pasang ini. Perlu dipasang kabel power ternyata. Ini apa ini yuk? Oke, ini kita saatnya mencoba yang tipe Wisdom LA 3000. Kelas A ini, kelas A 1000-an. Oke, kita coba dia punya Mas Wahyu nih. Bawa. Di atas pak. Sama Mas Ewa no benten. Oh benten dia di atas. Usah pengen dulu Wahyu. Iya pak. No mas. Salon anu pados cari sound. Oh oke, enggak apa padosane. Cengkor. Oh oke, padosane ngono Pak. DAT. Oh DAT nggih. Bener ra yen Pak nggih? Tase anu, sik kono kursi yo. Nanti kalau coba nih Pak. Niki lho Bu, monggo nek mirsani riyen. Nggih, mirsani mawon riyen enggak apa-apa. Masuk aja. Ini Mas Wahyu, jelas masuk Wahyu. Mungkin tak coba ini Pak. Iya Mas. Mixer. Mixer. Oh nggih, kali Yeah. Mas. Monggo Mas. Masuk aja Mbak. Bisa. Nggih. Itu saya gitu Pak besarnya. Nanti milih bisa. Oh iya. Ya. Nanti dilanjutkan lagi. Dilanjut lagi. Ya, nah sekarang saatnya kita mencoba. Nah, tinggal kita mencoba. Kita mencoba power amplifier seperti yang sudah jelaskan bahwa sebenarnya kelasnya sama. Kelasnya sama. Yang pasti mereknya beda, tipenya beda, harganya beda. Karakter suaranya juga pasti menimbulkan suara yang beda. Karena apa teman-teman? Seperti yang sudah kita jelaskan tadi, bahwa memang komponen seperti yang sudah kita jelaskan yang terakhir, bahwa kita kalau pemula memilih dalam power amplifier adalah komponen itu nanti yang akan sangat menunjang untuk clarity hasil suara outputnya. Bisa flatnya seperti apa, nyamannya seperti apa, renyahnya seperti apa, seperti itu. Jadi nanti memang ini akan kelihatan ketika kita sudah coba teman-teman. Kalau kita nggak mencoba itu sama dengan ya tetap nggak bisa wes. Kalau kita hanya contohnya diukur pakai RTA, Smart Left, kita RTA pakai Smart Left dan lain-lain. Ya kalau kita pakai speaker A hasilnya gini, pakai speaker B sudah hasilnya beda lagi kan seperti itu. Jadi bisanya ya memang kita harus mencoba dulu. Makanya buat teman-teman ini informasi juga ya. Kalau teman-teman nanti mau membeli sebuah power amplifier di toko kita,
dipersilahkan kalau teman-teman mau membawa komponen speakernya atau plus boxnya. Nanti dibawa ke sini, nanti kita coba. Silakan memilih nanti yang cocok sama speakernya yang mana. Ini buat teman-teman yang pemula. Kalau teman-teman yang sudah mahir, terus sudah pro seperti itu, sudah tahu, wah aku biasanya pakai HD14 enak mas suarane, pakai Wisdom yang AH enak mas suarane lah, silakan teman-teman, karena sudah mempunyai powernya, mungkin tinggal nambah. Tapi buat teman-teman yang pemula belum menggunakan powernya sama sekali, kita saranin silahkan kalau mau datang membawa speakernya bawa ke sini, nanti baru milih powernya yang cocok. Oke, sekarang kita buktikan teman-teman ya, kita akan mendengarkan. Oke, ini kita mau mendengarkan suaranya hasilnya dari power amplifier yang atas sendiri. Ini produk dari Wisdom. Ini Wisdom LA3000 kelas H. Yang ini HL8, ini juga kelas H. Ini kelas H, ini kelas H, ini kelas H. Ini kita mau mencoba, ini sama-sama kelas H. Sama-sama kelas H, tapi nanti pasti akan menghasilkan suara yang bervariasi. Jadi pasti menghasilkan suara yang berbeda-beda. Nah, contohnya ya. Sekarang kita nyalakan. Ini sekarang sudah kita nyalakan. Sekarang sudah kita nyalakan. Oke, sudah nyala. Sekarang kita akan tes untuk si Wisdom LA3000. Ini sama-sama ya, kita menggunakan power speaker, maksudnya speaker pasif Lanare dari produknya ATV TLA12. Nanti kita akan tes dari yang power pertama. Sekarang saya nyari lagunya dulu teman-teman ya. Ini kita nyari lagunya dulu. Karakter musik yang kita cari ini sudah dapat. Oke. Nah ini mau sambung channel A ya. Oke, ini nyala. Kelas H dari LA3000. Suaranya kayak gini teman-teman. Hasilnya LA3000 kelas H. Oke, ini kelas H dari produknya Wisdom LA3000. Bisa dibilang clarity renyah. Nah, coba sekarang yang HL8 mas, yang bawah ATV HL8. Ini saya matikan. Yang LA3000 sekarang dengan lagu yang sama, genre yang sama, speaker yang sama, kita coba yang ATV HL8 yang bawah. Oke, bisa dipasangkan. Sudah belum? Sudah. Channel A ya. Oke, channel A. Sekarang ATV HL8. Ingat, kita tidak menggunakan mixer apapun, langsung dari HP langsung ke power, biar teman-teman tahu bahwa ini tidak ada mixing sama sekali, real. Nah, ini sekarang kita buka channel A dari HL8. Oke. Menurut saya clarity-nya ini masih enakan clarity yang bawah.
kalau dipasang di line area lo ya, line area yang saya bawa lo ya, ini belum tentu, ini kalau dipakai line area yang lain belum tentu ini lebih enak, bisa jadi lebih enak ini kalau yang tak dengarkan di line area saya, tapi tenaganya masih tenaganya LA 3000 karena ini memang 1000 watt tulisannya, kalau ini tulisannya ini 800 watt. Oke, sekarang kita matikan ya, beda karakternya sedikit-sedikit. Nah, beda karakter sekarang Wisdom yang AH 12004. Oke, sekarang kita nyoba lagi teman-teman ya. Padahal sama-sama kelas H, wattnya beda-beda dikit, speakernya sama, hasilnya beda. Nah, jadi teman-teman jangan menyimpulkan kelas H itu sama aja, tidak bisa. Jadi ya tergantung harganya, mereknya, tipenya juga berpengaruh banget. Oke, sekarang kelas H dari Wisdom. Oke, nyala channel A ya. Ya. Channel A, oke, channel A, oke, dengan lagu yang sama. Dengan lagu yang sama, channel A dari Wisdom. Ini juga enak, ini hampir mirip-mirip ini sama ini karakternya teman-teman. Cuma tenaganya lebih rusuh ini karena ini tulisannya 1200 watt. Oke, sekarang pas lab Mas Wahyu yang HD410. Nah, ini 1000 watt untuk si pas lab. Pas lab 1000 watt, kalau Wisdom 1200, ATV 800, Wisdom yang atas 1000. 1800, 1200, 1000, 1500. Nanti yang bawa sendiri 1500. Oke? Coba. Ini sama-sama kelas A ini. Oke, sekarang kita nyalakan. Sob, kamu ngapain? Bisa nyari rumah gue sebelum. Masih istirahat dulu, kita gantian ke Wahyu kayak. Nah, masih. Gue laptop ya dua ya. Oke ya, sekarang kita lanjut teman-teman ya. Ini sekarang HD410 dari Pas Lab. Pas lab menurut saya midnya lebih tebal. Ini tanpa mixing loh ya, dari HP langsung ke power, midnya agak lebih tebal dikit. Oke lah, sekarang kita matikan. Kalau harganya lebih mahal, 1000 watt. Oke, sekarang ya yang Rockley ya, RD15 Pro, 1500 watt sekarang. Oke, sekarang kita nyoba yang Rockley RD15 Pro 1200 watt. Sekarang saya nyalain. Oke, sekarang kita coba channel A Mas Wahyu. Oke, ini channel A ya, kita coba ya. Ini agak tebel ke low-nya, midnya malah agak tenggelam, tapi low-nya tebal. Nah, ini teman-teman kesimpulannya kayak gini teman-teman ya. Ini sebagai gambaran aja ya, biar teman-teman mudah bisa dimengerti. Jadi teman-teman pemula khususnya, ibaratnya gini teman-teman. Line array dari ATV TLA 212 yang saya bawa, ini umpamanya ini ya, ini responnya gini, line array-nya. Umpamanya tak umpamakan ya, umpamanya di RTA ini.
Kemudian di RTA gini, frekuensinya yang dihasilkan. Ini ada cross point di sini. Nah, umumnya kayak gini ya. Ini umpamanya kayak gini. Di sini tempat cross point-nya dari produk ATV TLA 212. Contohnya ini mungkin 12-ane yang dibunyikan. Ini mid high-nya, tweeternya. Di sini ada frekuensi cross point yang tidak bisa flat karena ketemunya speaker 12. Ini kita umpamakan 12 in. Sama contohnya ini Twitter. Nah, ini Twitter. Ini Twitter. Ini ibaratnya seperti itu. Nah, di sini di cross point contohnya Mas, saya pakai si Wisdom. Pas saya pakai Wisdom Mas, si Wisdom frekuensi responnya gini, umpamanya ini ya. Umpamanya si Wisdom gini Mas, frekuensinya respon. Si amplifier Wisdom kelas A nih. Gini. Gini juga. Nah, ibaratnya seperti ini. Di sini amplifier Wisdom pas frekuensi ketemu cross point antara 12 sama Twitternya. Di sini kan yang jelas dia responnya kurang karena pas cross pointnya ibaratnya. Lah, si Wisdom di sini juga frekuensi responnya menurun. Otomatis biasanya kurang flat hasilnya. Jadi low-nya nanti mungkin tebal, mid high-nya tebal, tapi di frekuensi tertentu nanti akan agak-agak hilang. Jadi ini juga bisa disebabkan karena amplifier yang kurang pas sama komponen yang kita gunakan. Nah, itu loh. Contohnya lagi Mas, pakai Passlab. Saya pakai Passlab Mas. Frekuensinya ibaratnya ini ya. Frekuensinya gini. Passlab. Nah, tapi ibaratnya nggak mungkin juga kalau kayak gini. Nah, si Passlab juga sama. Pas frekuensi ini Mas, ini tenggelam banget. Nah, justru di sini juga akan semakin menghilangkan. Tapi kalau Passlab yang tipe apa? Contohnya atau Wisdom tipe apa? Ini contohnya Wisdom tipe AH. Terus ini tipe HD. Terus nanti yang kita pakai tipe CX katakanlah seperti itu. Nah, si Passlab yang kedua, Passlab yang CX Mas. Yang CX frekuensi ini gini Mas. Nah, frekuensi kayak gini. Justru si CE ketemunya cross point ini dia lebih bagus dan dia di sininya agak turun sedikit. Wah, akhirnya jadi ini lebih flat, Mas. Jadi teman-teman, artinya apa? Sama-sama tipe, sama-sama merek itu bisa menghasilkan suara yang bervariasi. Tapi kembali lagi ke komponen yang kita gunakan. Jadi belum tentu si Wisdom ini nek tak pakai di line area TV enak clarity. Teman-teman pakai di line area teman-teman nanti jadinya clarity seperti yang saya pakai sekarang. Ini belum tentu. Begitu sama ini yang saya pakai sekarang tak pakai di ATV ISO clarity, belum tentu teman-teman pakai bisa clarity. Begitupun sebaliknya, bisa jadi yang ini tak pakai di ATV, wah kok kurang clarity ya, tapi tak pakai ini kok lebih enak. Nah, begitupun sebaliknya. Jadi belum tentu yang kita pakai hari ini bisa clarity di tempatnya teman-teman ataupun sebaliknya. Power teman-teman nanti clarity di speaker teman-teman nanti tak pakai juga belum tentu clarity. Jadi memang ya kelas H, makanya di sini perlu tuning namanya ya. Jadi kita bisa menyelamatkan itu, contohnya mungkin kita dengan membuat EQ. Jadi kita pakai DLMS, kita RTA dulu, terus nanti di DLMS kita EQ, contohnya yang frekuensi turun kita naikkan, mungkin itu bisa untuk menolong agar lebih flat. Tapi teman-teman sekali lagi, jadi menurut saya kalau kita pemula mau menentukan sebuah power amplifier itu memang itu tadi yang pertama kita harus mengetahui wattnya dulu, wattnya berapa yang kita butuhkan sesuai dengan speaker komponen yang kita gunakan. Yang kedua kelasnya, Mas kelas apa yang mau tak gunakan ya, tangguh woofer, buang, bisa TD 11 GB. Terus Mas mau menentukan awet dan enggak, nah kalau itu teman-teman yang pasti harga dan juga merek harga, nah itu nggak bisa dipungkiri teman-teman, dan itu tergantung teman-teman menilai sendiri nanti dari hasil riset. Mungkin sekitar menggunakan apa, dalam jangka panjangnya seperti apa, apakah dalam waktu 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun ada perubahan apa tidak. Kalau komponen kita nggak bisa bicara ya, karena semua merek mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Masalah awet dan enggaknya juga tergantung teman-teman semuanya. Tapi kembali lagi ke umumnya mas temanku gawe ini tapi aman mas, sudah 2 tahun, 1 tahun nggak ada perubahan suara ya weh. Ada mas temanku pertama kali beli enak, tapi pas waktu 1 tahun suaranya malih mas, suaranya sudah nggak enak lagi model. Ya mungkin memang itu komponennya juga yang bisa dibilang kurang bagus, dan dalam jangka waktu panjang komponen itu berubah untuk suara dan juga karakter yang dihasilkan. Oke ya, semoga ini bisa dimengerti teman-teman ya. Meskipun jelek kayak gini tulisannya, coretannya, tapi ini adalah saya sebagai gambaran aja.
Jadi intinya semua merek itu bagus, mempunyai kelebihan masing-masing. Entah Wisdom, Paslab, ATV, Rockly. Jadi teman-teman, memang cocok dan gae itu kita mengukur sama komponen yang kita gunakan. Ada pembeli saya pernah, Mas aku pakai power ini Mas lebih mahal. Pas kesini nyoba power yang murah, enak. Dipasang speakernya ya luwe enak. Yus kayak gitu. Aku padahal gak speaker powernya kan lebih mahal Mas harganya. Tapi kok Clarity ini malah enak, ini yang murah. Nah itu jadi menggelalah pas. Nah itu jadi bahasanya seperti itu. Jadi powernya, frekuensi outputnya yang dihasilkan dilalai soplek sama dengan yang teman-teman punya lah. Mas bedanya Mas kalau subwoofer lah ini tadi. Jadi kalau kayak power TD, power GB, nek teman-teman buat ngemit itu kok nggak enak. Kenapa? Karena ini tadi ya. Jadi apa? Lebih fokus karena powernya berkarakter namanya. Jadi powernya itu memang dari pabrik diset luwih karakternya ke sub sama ke low. Jadi nek di middle biasanya agak tenggelam. Suaranya malah keluar bass. Nah itu. Jadi teman-teman harus bisa dimengerti di sini. Semoga ini bisa membantu. Ingat kalau beli di sini power amplifier bisa teman-teman membawa sampel speakernya ke sini. Nanti kita cobain sama-sama. Biar teman-teman nanti bisa memilih power amplifier sesuai dengan speaker yang teman-teman punya. Silakan, tidak apa-apa. Nanti kita bantu di sini, kita cobakan di sini. Makanya kalau kita menjual set-setan itu berdasarkan power yang kita rekomendasikan. Kalau tidak kita rekomendasikan ya teman-teman nanti mungkin hasilnya pun beda. Meskipun selisih baik, selisih banyak atau selisih sedikit. Oke, terima kasih teman-teman ya dan sampai jumpa lagi.